Kita akan saksikan bersama-sama saudara. 너무 감사하고 이렇게 가는 길에 너무나 이렇게 배웅을 해줘서 너무 감사. Yes, alhamdulillah, tepat malam ini. Shin Tae-yong tiba di Jakarta, gantikan Patrick Kluivert atas undangan PSSI. Yes, alhamdulillah, tepat malam ini. Shin Tae-yong tiba di Jakarta, gantikan Patrick Kluivert atas undangan PSSI. Erick Thohir mulai sadar dan akui hilaf. Timnas auto lolos Piala Dunia 2026, mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia segera bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Pada fase ini, skuad Garuda berada di grup B bersama dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di Arab Saudi dengan jadwal sebagai berikut. 9 Oktober 2025, Indonesia versus Arab Saudi. 12 Oktober 2025, Irak versus Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tidak ada lagi pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran keempat ini. Menurutnya, komposisi skuad saat ini sudah sangat solid. Pemain diaspora sudah cukup lengkap, baik dari Belanda, Amerika, Italia, maupun Spanyol. Bahkan dari liga lokal juga banyak yang diberi kesempatan, ujar Erick. Salah satu sorotan utama datang dari Ole Romeni, striker andalan yang sempat absen akibat cedera di Piala Presiden Juli lalu, disebut sudah menunjukkan keinginan kuat untuk kembali membela Garuda. Erick menyebut Ole sebenarnya sudah siap tampil pada FIFA Matchday September, namun harus menunggu lampu hijau dari tim medis. Ole sempat mengirim pesan kepada coach Patrick Kluivert bahwa dirinya ingin segera main, tapi kami tetap menunggu rekomendasi dokter agar tidak terburu-buru, jelas Erick. Jika benar-benar pulih, kehadiran Ole akan menjadi dorongan besar untuk lini serang Indonesia. Di sisi taktik, pelatih Patrick Kluivert tampaknya mantap menggunakan pola 4 back. Formasi ini sudah diuji saat laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada FIFA Matchday September, di mana Indonesia berhasil menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan. Berikut perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan Kluivert di putaran keempat. Indonesia 4-3-3, kiper Emil Audero, belakang Jay Itzes, Kevin Dix, Jakob Sayuri, Calvin Verdonk, tengah Joel Pelupesi, Dean James, Ricky Kambuaya, depan Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathans, Ole Romeni. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Dengan skuad yang kian solid dan dukungan pemain kunci yang mulai pulih, peluang Indonesia memberi kejutan tetap terbuka lebar.
Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dibilang cukup menjanjikan sekaligus menantang. Dengan lawan sekelas Arab Saudi dan Irak, Garuda tentu butuh kekuatan penuh baik dari segi taktik maupun mental. Kabar kembalinya Oleh Romeni menjadi sinyal positif karena lini depan Indonesia memang memerlukan striker yang tajam dan mampu jadi pembeda. Namun, keputusan Erick Thohir untuk tidak menambah pemain naturalisasi baru juga menunjukkan keyakinan penuh terhadap komposisi skuad saat ini. Artinya, pemain yang sudah ada harus benar-benar memaksimalkan kesempatan. Di sisi taktik, pilihan Patrick Kluivert untuk menggunakan formasi 4 back terbukti memberi kestabilan, terutama saat menghadapi Taiwan dan Lebanon pada FIFA Matchday September. Pertahanan yang solid adalah modal penting, apalagi menghadapi tim-tim Asia Barat yang terkenal agresif dan punya penyerang berbahaya. Secara keseluruhan, Indonesia sedang berada dalam fase pembuktian. Tim ini sudah punya materi pemain diaspora yang kuat, ditambah pilar dari kompetisi lokal yang berkembang. Tantangannya tinggal menjaga konsistensi, mental bertanding, dan kesiapan fisik menghadapi jadwal padat. Kalau bisa tampil disiplin dan percaya diri, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu memberi kejutan besar di putaran keempat ini. Timnas Indonesia kini berada di panggung besar, menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Ini bukan sekedar pertandingan, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Jangan pernah gentar menghadapi nama besar. Sejarah selalu tercipta dari mereka yang berani melawan segala keraguan. Pemain sudah bekerja keras, membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia di pundaknya. Kini saatnya menunjukkan bahwa kita tidak hanya peserta, tapi juga penantang sejati. Untuk para supporter, suara kalian adalah tenaga tambahan di lapangan. Setiap doa, setiap teriakan adalah bahan bakar semangat bagi para pemain. Bersama, kita bisa membuat Indonesia disegani, bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Percayalah, dengan disiplin, kerjasama, dan hati yang pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Saatnya Garuda membuktikan Indonesia bisa. Lima negara kelas dunia yang berpotensi jadi lawan timnas Indonesia pada Oktober 2026. Belangga masuk daftar. Timnas Indonesia berpeluang menghadapi lawan-lawan tangguh pada agenda FIFA Matchday bulan Oktober 2026. Hal ini terjadi karena FIFA resmi menghapus jadwal FIFA Matchday September mulai 2026, lalu memperpanjang periode Oktober dari semula 9 hari menjadi 16 hari. Menariknya, di bulan tersebut, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tidak memiliki agenda resmi kualifikasi. Piala Dunia 2026 sudah selesai digelar pada Juni-Juli 2026 dan Indonesia pun tidak perlu mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027 karena tiket putaran final telah diamankan sejak 2023. Dengan begitu, Oktober 2026 akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk laga uji coba internasional. PSSI berpeluang mengundang tim-tim papan atas dunia. Siapa saja mereka? 1. Belanda. Federasi Sepak Bola Indonesia dan KNVB Belanda sudah menjalin kesepakatan untuk menggelar pertandingan persahabatan. Tak hanya di level senior, uji coba juga direncanakan melibatkan tim kelompok umur hingga timnas wanita. Sebelumnya, timnas putri Indonesia pernah bertemu Belanda pada Oktober 2024 dan kalah 0-15. Jika rencana ini berjalan, giliran tim putra Indonesia yang akan berhadapan langsung dengan tim oranye. 2. Spanyol. Spanyol saat ini memuncaki ranking FIFA. Kans PSSI untuk mendatangkan La Furia Roja cukup besar, mengingat Indonesia pernah menghadirkan Argentina, tim nomor 1 dunia kala itu pada Juni 2023. Jika Indonesia berhasil tampil di Piala Dunia 2026, peluang menghadapi Spanyol akan semakin terbuka lebar karena RFEF tentu lebih memberi perhatian.
3. Perancis. Les Blues belum memiliki agenda resmi pada Oktober 2026. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengundang mereka ke Indonesia. Namun, peluang tersebut bisa pupus jika UEFA Nations League edisi 2026 sudah ditetapkan berlangsung pada September. Hingga kini, jadwal pasti turnamen itu masih belum diumumkan. 4. Brasil. Brasil, pemilik 5 trofi Piala Dunia, juga tidak memiliki jadwal resmi di Oktober 2026. Setelah sukses mengundang Argentina pada 2023, PSSI tentu ingin mengulang momen bersejarah dengan mendatangkan raksasa Amerika Selatan lainnya. Menghadapi Brasil jelas akan memberikan pengalaman berharga bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. 5. Maroko. Tim kejutan Piala Dunia 2022 yang sukses mencapai semifinal ini juga berpotensi datang. Maroko kini berada di peringkat 15 dunia dan dikenal memiliki banyak pemain keturunan Belanda. Menariknya, Indonesia pun saat ini mengandalkan sejumlah pemain berdarah Belanda. Jika duel ini terwujud, akan ada nuansa emosional di lapangan. Jadi, dari 5 kandidat di atas, Belanda, Spanyol, Perancis, Brasil, dan Maroko, siapa menurut Anda yang paling ideal untuk menguji kekuatan Timnas Indonesia pada Oktober 2026? Lebih jauh, peluang Timnas Indonesia menghadapi tim-tim besar dunia pada Oktober 2026 adalah kesempatan emas yang jarang datang. Kehadiran nama-nama seperti Belanda, Spanyol, Perancis, Brasil, dan Maroko jelas akan memberi pengalaman berharga bagi para pemain. Bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga soal mental bertanding, atmosfer laga internasional, hingga bagaimana Garuda mengukur kemampuan menghadapi tim dengan level permainan yang jauh di atas. Memang ada tantangan, terutama dari sisi persiapan, logistik, dan biaya. Namun, dengan status Indonesia yang sudah tampil di Piala Dunia 2026, pintu menuju pertandingan uji coba prestisius seperti ini akan lebih terbuka. Tim-tim besar pun biasanya lebih tertarik melawan lawan yang punya magnet publik, dan Indonesia termasuk negara dengan basis supporter yang masif. Jika laga ini benar-benar terwujud, dampaknya bisa sangat besar. Bagi pemain, ini akan jadi ajang pembelajaran. Bagi PSSI, ini bisa meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Dan bagi masyarakat, pertandingan ini akan jadi kebanggaan sekaligus hiburan yang luar biasa. Jangan pernah takut menghadapi lawan besar, karena justru dari situlah lahir keberanian dan pengalaman yang tak ternilai. Timnas Indonesia sudah membuktikan diri bisa menembus panggung dunia, dan sekarang waktunya menunjukkan bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Melawan tim kelas dunia bukan sekedar pertandingan, tapi sebuah perjalanan untuk mengasah mental, memperkuat persatuan, dan memberi kebanggaan bagi jutaan rakyat yang selalu setia mendukung. Setiap peluit, setiap duel, setiap gol adalah bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan siapapun. Percayalah, dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Garuda tak hanya sekedar ikut bertanding, Garuda hadir untuk menginspirasi, untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai bila kita bersatu. Saatnya tunjukkan pada dunia, Indonesia tidak lagi hanya penonton, tapi bagian dari permainan besar sepak bola dunia. Timnas U23 Indonesia gagal tembus Piala Asia 2025. Publik soroti keputusan PSSI lepas Sintayong. Harapan Timnas U23 Indonesia untuk melangkah ke Piala Asia U23 2025 resmi pupus. Skuad muda Garuda yang tampil di Grup J kualifikasi harus puas finish di posisi kedua dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Dalam persaingan grup, tim besutan Gerard Vandenberg berhadapan dengan Korea Selatan, Macau, dan Laos. Hasil yang didapat cukup beragam. Imbang 0-0 melawan Laos, menang telak 5-0 atas Macau, namun kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan. Sayangnya, poin tersebut tidak cukup untuk membawa Indonesia lolos baik sebagai juara grup maupun melalui jalur runner-up terbaik.
Kegagalan ini memunculkan kekecewaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang mulai membandingkan kinerja Vandenberg dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Seperti diketahui, di bawah arahan Shin, Timnas U23 Indonesia berhasil menembus Piala Asia U23 2024, bahkan mencetak sejarah dengan melaju hingga babak semifinal. Pengamat sepak bola nasional Wesley Hutagalung menilai wajar bila publik menaruh ekspektasi besar dengan mengacu pada pencapaian sebelumnya. Dalam olahraga, membandingkan dengan momen sukses di masa lalu adalah hal yang normal. Itu bagian dari harapan publik untuk melihat peningkatan, ujarnya. Meski demikian, Wesley juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan hasil serupa akan tercapai meski Shin Tae-yong tetap menukangi Garuda Muda. Apakah Shin bisa mengulang atau bahkan melampaui pencapaiannya tahun lalu? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun yang jelas, publik masih mempertanyakan alasan PSSI mengganti sosok yang dianggap berhasil membawa perubahan positif, tambahnya. Situasi ini pun kembali memicu perdebatan hangat tentang arah kebijakan PSSI, terutama terkait pergantian pelatih. Publik berharap kegagalan kali ini bisa menjadi bahan evaluasi serius agar Timnas U23 Indonesia bisa lebih siap menghadapi turnamen berikutnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas U23 Indonesia saat ini jelas cukup rumit. Di satu sisi, kegagalan lolos ke Piala Asia 2025 menjadi tamparan keras karena sebelumnya publik sudah terbiasa melihat peningkatan performa di era Shin Tae-yong. Perubahan pelatih yang dilakukan PSSI menimbulkan tanda tanya besar sebab publik merasa Shin masih layak diberi kesempatan setelah membawa Garuda Muda mencetak sejarah di turnamen edisi sebelumnya. Namun di sisi lain, memang benar tidak ada jaminan bahwa Shin akan selalu menghadirkan hasil yang sama atau lebih baik. Sepak bola penuh ketidakpastian, banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari kualitas lawan, kondisi pemain, hingga persiapan tim. Yang menjadi masalah adalah komunikasi dan transparansi keputusan PSSI yang dianggap kurang memuaskan. Publik ingin tahu alasan jelas mengapa pelatih yang dianggap sukses harus diganti, apalagi ketika hasil di lapangan justru menurun. Kekecewaan ini seharusnya menjadi refleksi bersama. PSSI perlu menunjukkan konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis, bukan sekedar reaktif terhadap tekanan atau tren sesaat. Sementara itu, bagi tim, kegagalan ini bisa dijadikan pengalaman berharga untuk memperbaiki banyak aspek. Hanya dengan evaluasi menyeluruh, Timnas U23 Indonesia bisa kembali bangkit dan meyakinkan publik bahwa masa depan mereka masih cerah. Jangan biarkan kegagalan ini meruntuhkan semangat, justru jadikan sebagai pijakan untuk bangkit lebih kuat. Setiap langkah yang terhenti bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari perbaikan. Timnas U23 Indonesia sudah membuktikan sebelumnya bahwa mereka bisa mencetak sejarah, artinya potensi itu nyata dan masih ada. Kekecewaan publik adalah tanda cinta dan harapan besar, bukan sekedar kritik kosong. Itu berarti jutaan orang percaya bahwa Garuda Muda mampu terbang lebih tinggi. Saat ini mungkin terasa pahit, tapi dari rasa sakit itulah lahir motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih bersatu. Sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. Yang terpenting adalah tidak menyerah, terus berproses dan menjadikan kegagalan sebagai bahan bakar untuk membangun masa depan yang lebih gemilang. Selama masih ada bola yang bergulir, harapan itu tidak padam. Media Belanda soroti kans Patrick Kluivert antar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah menuntaskan agenda FIFA Matchday bulan September dengan dua hasil berbeda. Skuad Garuda tampil perkasa saat melibas Taiwan 6-0, namun harus puas berbagi angka 0-0 ketika menghadapi Lebanon. Walau hasil ini dianggap cukup positif, banyak yang menilai permainan Indonesia belum sepenuhnya stabil. Ujian sebenarnya baru akan hadir pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Media asal Belanda Football Primer menilai laga bulan September belum memberikan gambaran sesungguhnya. Menurut mereka, lawan yang dihadapi relatif tidak terlalu berat dan Patrick Kluivert lebih memanfaatkannya sebagai ajang uji coba komposisi. Beberapa pemain keturunan yang diandalkan pun belum sepenuhnya menampilkan performa terbaik. Indonesia di bawah asuhan Kluivert belum merasakan tekanan besar pada periode ini. Namun situasi itu akan benar-benar berubah pada Oktober mendatang, tulis Football Primer. Pada pertengahan Oktober nanti, Indonesia akan menghadapi duel hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak di Jeddah. Hanya pemuncak klasemen mini grup yang berhak langsung melangkah ke Piala Dunia 2026. Sementara posisi kedua masih punya kesempatan melalui putaran kelima. Tim yang finish di peringkat ketiga harus angkat kaki dari persaingan. Sejauh ini, performa Garuda dinilai cukup impresif karena mampu melewati jalur kualifikasi yang tidak mudah. Namun mereka tetap gagal bersaing dengan raksasa Asia seperti Jepang dan Australia pada fase sebelumnya. Karena itulah, laga Oktober nanti dipandang sebagai titik balik penting bagi Patrick Kluivert. Keberhasilan menghadapi Arab Saudi dan Irak akan menentukan apakah mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia bisa terwujud. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi penentu nasib Kluivert serta timnas Indonesia. Di sanalah tiket Piala Dunia dipertaruhkan, tambah laporan media Belanda tersebut. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Hasil uji coba melawan Taiwan dan Lebanon memang memberi gambaran bahwa tim sudah mulai menemukan ritmenya, tetapi belum mencapai kestabilan penuh. Menang besar melawan Taiwan memberi rasa optimisme, namun hasil imbang tanpa gol menghadapi Lebanon memperlihatkan masih ada pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal kreativitas serangan dan konsistensi. Media Belanda tidak salah ketika menyoroti bahwa ujian sesungguhnya baru hadir bulan Oktober nanti. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya sekedar laga kualifikasi, melainkan titik penentu arah perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Lawan yang akan dihadapi jelas lebih tangguh, berpengalaman, dan terbiasa tampil di level kompetisi tertinggi. Patrick Kluivert berada di posisi yang penuh tekanan, tetapi sekaligus penuh peluang. Ia harus mampu meracik strategi terbaik dan memaksimalkan potensi pemain diaspora yang selama ini diandalkan. Kunci keberhasilan ada pada bagaimana tim bisa tampil solid sebagai satu kesatuan, bukan hanya bergantung pada nama besar atau teknik individu. Kalau melihat tren, Indonesia sudah membuktikan bisa melangkah sejauh ini di jalur kualifikasi yang sulit. Namun untuk benar-benar menembus Piala Dunia, mental juara, kedisiplinan, dan keberanian mengambil inisiatif harus ditunjukkan di momen-momen krusial. Jika Garuda mampu tampil percaya diri dan mengatasi tekanan, peluang untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar. Garuda sudah terbang tinggi sampai titik ini, dan perjalanan belum selesai. Lawan yang menanti memang kuat, tapi sejarah tidak pernah tercipta tanpa keberanian. Setiap peluh, setiap perjuangan di lapangan adalah bukti bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi. Buat para pemain, jangan pernah ragu. Kalian tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga jutaan doa dan harapan rakyat di tanah air. Tekanan besar justru harus jadi energi untuk membuktikan bahwa kita mampu. Untuk para supporter, jangan pernah padam api semangat. Dukungan kalian adalah sayap tambahan bagi Garuda di langit kualifikasi. Percaya bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bisa nyata, asalkan kita tetap bersatu, teguh, dan pantang menyerah. Saatnya Garuda membuktikan, kita bukan sekedar peserta, kita adalah pejuang yang siap menulis sejarah baru. Setelah membela timnas Indonesia, Calvin Verdonk siap ukir sejarah baru di Prancis. Calvin Verdonk baru saja menuntaskan tugasnya bersama timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday September 2025. Bek kiri berusia 28 tahun itu tampil terakhir saat Garuda ditahan imbang 0-0 oleh Lebanon pada 8 September lalu. Tak butuh waktu lama, Verdonk langsung terbang ke Prancis untuk bergabung kembali dengan Lille, klub barunya di Liga 1.
Ia didatangkan pada hari terakhir bursa transfer musim panas dan diproyeksikan mengisi posisi bek kiri utama. Akhir pekan ini, Verdonk berpotensi mencatatkan sejarah. Jika diturunkan melawan Toulouse di Stade Pierre Mauroy, Minggu 14 September 2025 malam WIB, ia akan resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi Liga Prancis. Namun, jalan menuju debutnya tidak sepenuhnya mulus. Pertama, ia harus bersaing dengan Romain Perraud, mantan bek kiri Southampton sekaligus ex-pemain timnas Prancis junior yang sudah berpengalaman di Premier League. Kedua, perjalanan panjang dari Indonesia ke Prancis berpotensi mempengaruhi kondisi fisiknya jelang laga. Meski begitu, Verdonk dikenal sebagai pemain pekerja keras. Saat masih membela NEC Nijmegen, ia mampu merebut tempat utama di lini pertahanan. Konsistensi itulah yang membuat Lille rela mengeluarkan dana sekitar 57 miliar rupiah atau 3 juta euro untuk mendatangkannya musim ini. Bagi Verdonk, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya agar bisa menembus kompetisi top Eropa. Kini, publik tanah air tinggal menunggu apakah sang bek bisa benar-benar mengukir sejarah pada debutnya di Liga 1. Lebih lanjut, situasi Calvin Verdonk ini bisa dibilang sangat menarik sekaligus menantang. Di satu sisi, ia membawa harapan besar sebagai pemain Indonesia pertama yang berpeluang tampil di Liga 1, sebuah kompetisi elit yang jarang dijamah pemain Asia Tenggara. Debutnya bisa menjadi momentum penting bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi juga bagi citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Namun, jalan yang ia hadapi tentu tidak mudah. Persaingan ketat dengan pemain berpengalaman seperti Romain Perraud, ditambah faktor kelelahan perjalanan panjang dari Jakarta ke Prancis, jelas akan menjadi ujian berat. Meski demikian, Verdonk punya modal mental baja. Pengalamannya menembus skuad utama NEC Nijmegen adalah bukti bahwa ia mampu menghadapi tekanan. Apabila ia benar-benar bisa mencatat debut, bahkan bermain konsisten bersama Lille, hal itu bisa membuka pintu bagi talenta Indonesia lainnya untuk menapaki jejak serupa. Jadi, situasi ini bukan hanya tentang karir seorang Verdonk, melainkan juga simbol peluang besar bagi sepak bola Indonesia di panggung Eropa. Kesempatan yang ada di depan Calvin Verdonk adalah bukti bahwa kerja keras dan konsistensi tidak pernah mengkhianati hasil. Dari perjalanan panjang bersama klub sebelumnya hingga akhirnya bisa berseragam Lille, ia menunjukkan bahwa mimpi besar bisa tercapai jika tidak pernah berhenti berusaha. Bagi kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa tantangan, persaingan, bahkan keterbatasan fisik hanyalah ujian yang harus dilewati. Jika Verdonk bisa membuktikan diri di liga sebesar Prancis, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti mengejar mimpi masing-masing. Jangan takut bersaing, jangan gentar menghadapi rintangan. Justru disitulah nilai perjuangan sesungguhnya. Percaya pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jadikan setiap langkah sebagai pijakan menuju sejarah baru. FIFA angkat suara soal wajah baru Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Kuasai laga, minim hasil. FIFA memberikan sorotan terhadap perubahan gaya bermain Timnas Indonesia sejak ditangani Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu tengah membangun identitas baru Garuda dengan pendekatan berbasis penguasaan bola sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak resmi memimpin, Kluivert sudah melewati 4 pertandingan di fase ketiga kualifikasi zona Asia. Uji coba perombakan besar-besaran justru berakhir pahit saat Indonesia dibantai Australia 1-5. Kekalahan itu jadi pelajaran bahwa transformasi permainan tak bisa dilakukan secara instan.
Kluivert kemudian kembali memanfaatkan dasar yang pernah dibangun Shin Tae-yong dengan formasi 3-4-3 saat menghadapi Cina, Bahrain, dan Jepang. Namun, arah baru mulai terlihat ketika Indonesia melakoni uji coba September melawan Taiwan, menang 6-0, dan Lebanon imbang 0-0. Pada dua laga itu, ia mulai menerapkan formasi 4-4-2 sebagai ciri khasnya. Kreasi Kluivert terlihat jelas pada beberapa posisi kunci. Calvin Verdong dimainkan sebagai inverted fullback ala Pep Guardiola, sementara Nathan Chuo Aon diberi peran sebagai gelandang bertahan agresif. Bahkan Marcelino Ferdinand sempat dicoba sebagai false nine menggantikan Mauro Zylstra saat menghadapi Lebanon. Langkah ini memperlihatkan bahwa Kluivert tak sekedar mengubah susunan formasi, melainkan sedang merancang ulang wajah permainan timnas. Meski catatan penguasaan bola meningkat drastis, hasil akhir belum sesuai harapan. Ketika berhadapan dengan Lebanon, Indonesia mencatat 81% possession. Namun, dari 9 percobaan tembakan, tak satu pun yang mengarah tepat ke gawang. FIFA pun menilai bahwa kreativitas, variasi serangan, dan penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kontrol bola tanpa hasil nyata hanyalah statistik semata, tulis laporan resmi FIFA. Selain sektor depan, Kluivert juga memperkuat lini belakang. Kevin Dix yang biasa berposisi bek kanan diubah menjadi bek tengah mendampingi J.I. Zes. Komposisi ini didukung pengalaman Jordi Amat, Justin Hubner, Mes Hilgers hingga pemain lokal seperti Rizky Ridho. FIFA menilai susunan ini menghadirkan keseimbangan antara jam terbang pemain Eropa dan semangat talenta dalam negeri. Pada Oktober 2025, Garuda akan menghadapi dua lawan berat di kualifikasi, Arab Saudi dan Irak. Kedua tim memiliki peringkat FIFA lebih baik dan gaya bermain yang berbeda, mulai dari serangan balik cepat hingga dominasi penguasaan bola. Laga ini akan menjadi ujian nyata konsistensi taktik, ketajaman lini depan, dan kekokohan pertahanan. Meski perjalanan masih panjang, Kluivert merasa optimistis dengan perkembangan anak asuhnya. Para pemain bisa beradaptasi dengan cepat terhadap gaya baru. Mereka mengerti apa yang saya inginkan dan mampu mengeksekusinya dengan baik. Itu yang paling penting, ucapnya. FIFA menutup analisisnya dengan menyebut bahwa jalan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Namun, fondasi identitas baru yang sedang dibangun Kluivert dapat menjadi pijakan penting untuk membawa Garuda bersaing lebih jauh, baik di level Asia maupun dunia. Lebih lanjut, perubahan yang dibawa Patrick Kluivert di Timnas Indonesia jelas memberi warna baru. Upaya membangun identitas permainan berbasis penguasaan bola adalah langkah ambisius, terlebih mengingat sepak bola Indonesia biasanya lebih mengandalkan semangat juang dan serangan balik cepat. Namun, dominasi tanpa hasil nyata memang menjadi tantangan terbesar. Statistik 81% penguasaan bola melawan Lebanon seakan indah di atas kertas, tetapi tanpa ketajaman di lini depan, hasilnya tetap mengecewakan. Yang menarik, keberanian Kluivert mencoba peran baru bagi pemain patut diapresiasi. Calvin Verdong dengan tugas sebagai inverted fullback atau Marcelino Ferdinand yang ditempatkan sebagai false nine menunjukkan adanya eksperimen taktik yang modern. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak lagi hanya bermain dengan pola klasik, tetapi mencoba mengimbangi standar sepak bola internasional. Namun, jalan ke depan jelas tidak mudah. Lawan-lawan seperti Arab Saudi dan Irak bukan hanya unggul secara ranking, tetapi juga punya pengalaman bermain di level tinggi. Ujian sesungguhnya bagi Kluivert adalah bagaimana menggabungkan dominasi permainan dengan efektivitas serangan serta kekokohan pertahanan. Optimisme Kluivert soal adaptasi pemain memang memberikan harapan, apalagi jika proses ini terus berlanjut dengan konsistensi. Identitas baru memang tidak bisa dibangun dalam semalam, tetapi fondasi yang sedang disusun bisa menjadi modal berharga untuk jangka panjang. Kini tinggal bagaimana tim bisa mengubah penguasaan bola menjadi senjata yang benar-benar mematikan di lapangan.